Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. Ma'asyiral ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini marilah kita tidak lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah rasa syukur kita kepadanya dengan menggunakan nikmat-nikmat tersebut dalam rangka mendekatkan diri kepadanya dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita agar selalu mengingatnya, bersyukur kepadanya dan juga beribadah yang sebaik-baik kepadanya. Kita lanjutkan malam hari ini kajian tafsir kita. Ini sudah menginjak juz yang ke-29, karena di pertemuan yang kemarin kita membahas bagian terakhir dari surat An-Naba yang menjadi pembahasan terakhir dari juz 30. Maka mulai malam hari ini insyaallah kita akan bahas juz yang ke-29 dan kita akan awali dari surat yang pertama dari juz 29 itu, yaitu surat yang ke-67, surat Al-Mulk atau surat Tabarok. Sebelum kita baca ayat per ayat dan penjelasan Al-Hafidz Ibnu Katsir tentang ayat-ayat itu, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala sebelum menjelaskan tentang awal dari tafsir surat Al-Mulk atau Tabarok ini, beliau menyebutkan beberapa riwayat yang berkenaan dengan keutamaan surat Al-Mulk atau keutamaan surat Tabarok, karena surat ini ada beberapa nama yang disebutkan para ulama. Surat Al-Mulk karena memang di ayat yang pertama ada kata-kata Al-Mulk. Ada yang menyebutkan para ulama surat Tabarok karena diawali dengan kata Tabarok. Ada beberapa riwayat, namun beberapa riwayat ini kemudian beliau komentari. Sebagiannya ada yang sangat mungkar, ada yang dhaif, tapi ada yang hasan, yang bisa diterima tentang keutamaan surat Al-Mulk. Riwayat yang pertama beliau bawakan dalam Musnad Imam Ahmad yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala inna suratan fil Qur'ani salasina. Sesungguhnya satu surat di dalam Al-Qur'an itu salasina ayatan, ada surat yang terdiri dari 30 ayat. Syafa'at li sahibiha, yang surat ini bisa memberikan syafaat bagi sahibnya. Sahib di sini ada yang menafsirkan dengan yang membacanya, ada yang menafsirkan dengan menghafalnya, ada yang menafsirkan dengan sekaligus mengamalkannya. Maka minimal
makna dari sahib di sini adalah membacanya. Lebih utama lagi menghafalnya, dan yang paling utama bukan sekedar membaca, bukan sekedar menghafal, tapi juga mengamalkan. Nah, 30 ayat jumlahnya di surat ini itu bisa memberikan syafaat hatta ghufira lahu, sampai orang yang membacanya, menghafalnya, mengamalkannya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Apa? Nabi kemudian memberikan penjelasan tabarakalladzi biyadihil mulku, yaitu surat yang diawali dengan bunyi tabarakalladzi biyadihil mulku. Hadis ini secara khusus tadi disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Ahlus Sunan Al-Arba'ah. Ada di Sunan Abu Dawud, ada di Sunan At-Tirmidzi, ada di Sunan An-Nasai, ada di Sunan Ibnu Majah. Nah, Imam At-Tirmidzi dalam Sunan beliau mengatakan bahwa hadis ini hasan. Hadis ini hasan, yaitu tentang keutamaan surat Al-Mulk atau Tabarok yang bisa memberikan syafaat kepada pembacanya, penghafalnya atau pengamalnya. Dan itu secara umum didukung oleh hadis yang lain tentang bahwa Al-Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat, berbicara kepada Allah dan meminta izin untuk memberikan syafaat kepada yang membacanya. Nah, wabil khusus dalam surat Al-Mulk ini. Kemudian riwayat yang kedua, juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah serta Ibnu Khuzaimah, wa alaihi tafaqqaha fi madhhabi Abi Ubaid wa khalqun siwahum saqa bi sanatihi min hadisihi an Furat ibni Sa'ib an Zuhri an Anas ibni Malik. Kalau tadi yang pertama dalam Musnad Imam Ahmad sumbernya dari Abu Hurairah, sementara riwayat yang kedua dari Anas bin Malik, ia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rajulan mimman kana qablakum, sesungguhnya ada seorang laki-laki dari kaum sebelum kalian, mata, telah meninggal, walaysa ma'ahu syai'un min kitabillah, dia tidak punya hafalan sama sekali dari kitabullah, illa tabarok, kecuali dia hafal tabarok ini, surat Al-Mulk ini. Falamma wudi'a fi khufratihi, ketika dia diletakkan di liang kuburnya, atahul malak, maka malaikat mendatanginya. Fatharatis surah fi wajhihi, maka surat Al-Mulk ini, Tabarok ini, menghalangi malaikat itu dari sisi wajah mayit tadi. Faqala laha, kemudian malaikat yang akan memberikan pertanyaan kepada mayit di kubur tadi mengatakan, innaki min kitabillah, engkau termasuk bagian dari Al-Quran. Jadi surat Al-Mulk ini Allah rupakan dalam bentuk yang lain yang menghalangi malaikat itu mendatangi dari sisi wajahnya. Wa ana akrahu masa'ataki, dan aku tidak mau untuk menyakitimu. Wa inni la amliku laki wala lahu wala li nafsi, dan sesungguhnya aku tidak bisa menguasai engkau dan juga dirinya, wala li nafsi, dan juga diriku sendiri, dharran wala naf'ah, baik memberikan mudarat maupun memberikan manfaat. Fa in aradti hadza bihi
fantoliki ila rabbi tabaraka wa ta'ala. Kalau engkau memang ingin menyelamatkan jenazah ini, orang yang dikubur ini, maka kamu berangkatlah menuju Allah Rabb tabaraka wa ta'ala. Fasfa'ilahu, lalu kamu syafaati ya orang tersebut. Fatantoliku ila rabbi. Lalu kemudian surat ini berangkat menuju Allah. Fatakulu ya Rabb. Kemudian surat ini berbicara, ya Rabb, inna fulalan amida ilayya min baini kitabika. Ya Rabb, sesungguhnya si fulan ini bersandar kepadaku di antara kitabmu. Fata'allamani, dia mempelajari aku, watalani, membacaku. Afatuhrikuhu, apakah engkau akan membakarnya, anta binar, dengan api, wa tu'adzibuhu wa ana fi wajaufihi, dan engkau mengadabnya sementara aku berada di dalam hatinya. Ini pembelaan surat Al-Mulk di hadapan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mempelajari dan membacanya tadi. Fa in kunta fa'ilan dzaka bihi famhuni min kitabika. Kalau engkau ya Rabb memang menghendaki untuk mengadab, membakar, sudah hapus saja saya dari kitabmu. Hapus saja saya dari Al-Quran. Buang saja sudah saya ini surat Al-Mulk ini. Fayaqulu ala araki ghadibti. Allah kemudian bertanya, dan Allah Maha tahu, saya kok melihat kamu marah, bahasanya begitu ya. Fataqulu wa huqqa li, ya memang pantas saya marah ya Rabb. Fayaqulu idhabi faqad wahabtuhu laki wa syafa'tuki fihi. Pergilah kamu, aku sudah memberikan hak kepadamu dan juga memberikan izin kepadamu untuk memberikan syafaat kepadanya. Qala fataji'u, maka kemudian surat Al-Mulk tadi datang kembali ke kuburan orang tadi. Fatazjurul malak, kemudian menghardik malaikat tadi. Fayakhruju khasifal bali lam yakhul minhu bisyai'in. Kemudian dia pun keluar malaikat tadi ya dalam kondisi tidak berhasil, artinya tidak memberikan pengaruh sesuatu pun kepada si mayit tadi. Qala fataji'u fatadau faha ala fihi. Lalu kemudian surat tadi mendatangi mayit itu dan meletakkan mulutnya ke mulut orang tadi. Jadi ini diserupakan dengan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala surat Al-Mulk ini. Fataqulu marhaban bihadzal fam. Selamat datang wahai mulut ini. Farubbama talani wa marhaban bihadzas sadri. Yang selalu membacaku dan selamat datang kepada hati. Farubbama wa'ani, yang menyimpanku di dalamnya. Wa marhaban bihatainil qadamaini, selamat datang dua kaki ini yang selalu qamatabi, mengamalkan aku. Wa tu'nisuhu fi qabrihi, dan kemudian surat ini menjadikan orang tadi tenang di dalam kuburnya. Makhafatal wahsyati alaihi, menjaganya karena khawatir akan ada kekhawatiran yang menimpa orang tersebut. Falamma haddasa bihadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yabqa saghirun wala kabirun wala hurrun wala abdun illa ta'allamaha wa sammaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-munjiyah. Ketika Rasulullah menyampaikan hal ini, maka tidak tersisa sedikit pun, yang kecil, yang besar, orang merdeka, budak, ya, kecuali mempelajarinya. Dan Nabi memberi nama surat ini dengan surat Al-Munjiyah. Al-Munjiyah artinya yang menyelamatkan. Nah, hadis dengan riwayat seperti ini ternyata dikomentari oleh Ibnu Katsir, hadza hadisun mungkarun jiddan. Di sini sangat mungkar. Dan didhaifkan oleh Imam Ahmad dan Yahya ibnu Ma'in, Imam Bukhari, Abu Hatim Ad-Daruqutni, dan yang lainnya juga mendhaifkan dengan lafadz yang ini. Adapun yang riwayat pertama tadi,
Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadisnya hasan, yaitu yang bisa memberikan syafaat bagi pembacanya, penghafalnya, pengamalnya, dan diampuni dosanya. Adapun riwayat yang lain ketika Nabi SAW memberikan nama secara khusus dengan redaksi yang berbeda dari yang kedua tadi itu, bahwa beliau memberi nama bahwa surat ini adalah surat Al-Mani'ah Al-Munjiyah tunjihi min adzabil qabri, maka hadis ini banyak diterima oleh para ulama yang lain, bahwa surat Al-Mulk ini mencegah seseorang diazab dalam kubur, menyelamatkan orang tersebut dari azab kubur. Sehingga dalam riwayat yang lain pun Nabi berharap, la wadidtu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati, saya berharap surat Al-Mulk ini ada di hati masing-masing umatku. Artinya kita diharapkan oleh Nabi untuk menghafal surat Al-Mulk ini. Harapannya apa? Harapannya adalah bahwa surat Al-Mulk ini akan memberikan syafaat kepada kita dan menjadi penyelamat kita, salah satu penyelamat kita dari azab kubur. Maka orang dahulu itu mereka menghafalkan beberapa surat yang mereka ketahui memiliki keutamaan-keutamaan khusus, walaupun mungkin barangkali dalam penelitian para ulama hadis di antara surat-surat itu ada yang dhaif. Kalau mbah saya dulu itu di luar kepala jadikan wirid ya. Pertama itu surat Yusuf, yang kedua surat Maryam, yang ketiga surat Toha, yang keempat surat Yasin, yang kelima surat Al-Waqiah, yang keenam surat Al-Mulk ini. Itu hafal di luar kepala. Bahkan di usia menjelang 100 itu masih dijadikan wirid biasa kalau beliau tidak baca Quran. Kalau baca Quran ya beliau baca Quran secara urut. Tapi yang beberapa surat tadi itu beliau hafal di luar kepala walaupun sudah di usia yang sangat sepuh. Nah, makanya di antara ya memang menjadi teori orang atau penghafal Quran itu menghafalnya dari belakang. Juz 30, juz 29, juz 28, juz 27, atau ditambah satu juz lagi juz 26, baru nanti juz yang ke-1. Begitu seterusnya. Ya. Jadi itu beberapa keutamaan dari surat Al-Mulk atau Tabarok ini. Maka jika ada kesempatan bagi kita untuk menghafalnya, maka silahkan menghafal surat Al-Mulk ini, kemudian sambil dipelajari dan kalau bisa diamalkan. Baik, kita akan baca bagian yang pertama dari tafsir Ibnu Katsir surat Al-Mulk ini, ayat ke-1 sampai ke-5. Kita baca terlebih dahulu ayat-ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير تبارك الذي بيده الملك. Maha terpuji zat yang di tangannya kerajaan.
wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Al-Hafidz Ibnu Katsir memberikan penjelasan ayat yang pertama ini, yumajjidu ta'ala nafsahul karimah, Allah memuji dirinya sendiri yang mulia. Allah memuji dirinya sendiri. Tidak ada yang berhak dari makhluknya memuji dirinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang memujinya. Maka makhluk tidak boleh memuji dirinya sendiri. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kalian menganggap suci diri kalian sendiri. Allah lebih tahu siapa yang bertakwa. Namun Allah punya hak untuk memuji dirinya sendiri karena dialah zat yang maha terpuji, yang maha mulia. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri yang maha mulia, wa yukhbiru annahu biyadihil mulku, dan memberitahu bahwa di tangannya lah kerajaan. Ai huwal mutasarrif, dialah yang mengendalikan fi jami'il makhluqat, pada setiap makhluk, bima yasha, dengan apa yang ia kehendaki, la mu'aqqiba li hukmih, tidak ada yang bisa melawan hukumnya, ketetapannya, wala yus'alu amma yaf'al, dan Allah tidak ditanya atas apa yang Allah perbuat. Karena Allah juga memiliki sifat fa'alul lima yurid. Allah maha berbuat apa yang ia kehendaki, terserah Allah. Liqahrihi, karena kekuatannya, kekuasaannya, wa hikmatihi, dan hikmahnya, wa adlihi, dan keadilannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbuat, maka itu sudah sesuai dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Allah, sudah ada hikmah yang Allah tetapkan, dan itu sudah sesuai dengan keadilannya. Walihada qala ta'ala, karena inilah Allah Ta'ala mengakhiri ayat yang pertama dengan wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan ia maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau Allah maha kuasa atas segala sesuatu, maka jangan ditanya kenapa Allah berbuat begini dan begitu, karena Allah maha kuasa. Kalau makhluk yang tidak punya kuasa, merekalah yang ditanya. Wala yus'alu amma yas'al wahum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang Allah kerjakan, tapi mereka manusia, makhluk itu yang ditanya atas apa yang mereka kerjakan. Kalau maha kuasa, maka tidak boleh ditanyakan, karena pasti itu akan sesuai dengan kekuasaannya, hikmahnya, dan keadilannya. Summa qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala di ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta. Apa yang menjadi bukti kekuasaan Allah? Apa yang menjadi bukti bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu? Yang telah menciptakan kematian. Allah menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum, siapa di antara kalian, ahsanu, sing luwe bagus apane amalan-amalane. Wa huwa lan utawi Allah iku al-azizu, zat kang maha perkasa, al-ghafuru, zat kang akeh pangapurane. Dialah Allah yang maha perkasa, lagi maha pengampun. Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Wastadalla bihadhil ayati, maka dengan ayat ini dijadikanlah dalil, man qala, oleh orang yang berpendapat, oleh ulama yang berpendapat, innal mauta amrun wujudiyun,
bahwa sesungguhnya kematian itu adalah perkara yang wujud, li'annahu makhlukun, karena dia disebut dengan makhluk, Allah ciptakan. Berarti kematian itu bukan sesuatu yang nisbi, bukan sesuatu yang tidak nampak, tetapi makhluk. Kenapa? Karena Allah mengikrarkan dengan khalaqah, menciptakan, berarti makhluk. Wa ma'nal ayah annahu ajadal khalaiq. Dan ini ya dibahas oleh para ulama tentang apa yang dimaksud dengan kematian, apa yang dimaksud dengan kehidupan. Di antaranya Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab beliau Ar-Ruh. Orang dikatakan hidup itu yang bagaimana? Orang dikatakan sudah mati itu yang bagaimana? Itu dibahas oleh Ibnu Qayyim, termasuk juga oleh Imam Ghazali. Kemudian wa maknal ayah, dan makna ayat ini annahu aujadal khalaiqa, bahwasanya ia Allah mengadakan makhluk-makhluk minal adam, dari ketiadaan, liyabluwahum, untuk menguji mereka, ayyahtabiruhum ayyuhum ahsanu amalah, siapa di antara mereka yang paling bagus amalnya. Kita secara khusus manusia yang asalnya tidak ada, kemudian Allah ciptakan, sebenarnya tanpa kehendak kita. Kalau kita angen-angen, kita kan tidak punya apa? Tidak punya angen-angen ada di dunia itu, tidak punya. Sehingga kadang ada orang yang menyesal, kenapa aku dilahirkan di dunia? Kalau hanya apa? Menderita. Ya itu lagunya apa nih? Ada yang menyesali seperti itu hidup di dunia. Ya memang tidak pernah ada yang minta, tapi harus ingat bahwa Allah itu menciptakan sebelum kita di alam dunia itu sudah ada di alam yang sebelumnya. Di alam arwah sudah ada. Makanya ada al-arwahu junudun mujannadah. Para arwah itu ibarat pasukan yang akan ngumpul dengan yang sefrekuensi. Kalau di alam arwah itu bisa match, bisa cocok sefrekuensi, nanti ketika wujud di dunia itu juga akan menemukan frekuensi itu. Walaupun asalnya berjauhan. Kalau di alam arwah tidak match, tidak matching, tidak cocok frekuensinya, ketika lahir di dunia ya tidak cocok, frekuensinya sudah berbeda. Al-arwahu junudun mujannada. Jadi mencari yang sefrekuensi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ketika kita dari ketiadaan kemudian diciptakan, diadakan oleh Allah dengan proses sunatullah yang Allah tetapkan, dari proses nikahnya kedua orang tua kita didahului oleh nenek kakek kita, buyut kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Tujuannya adalah untuk menguji siapa di antara kita yang paling bagus amalnya. Ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-28 itu. Bagaimana kalian bisa kufur kepada Allah padahal dulu kalian itu tidak ada, amwat, tidak ada. Fa ahyakum, lalu Allah menghidupkan kalian, summa yumitukum, kemudian Allah mematikan kalian, summa yuhyikum, kemudian kembali Allah menghidupkan kalian. Dan kepadanya kalian kembali kepada Allah. Fasammal halal awwala wa huwal adam mauta. Maka Allah memberikan nama
kondisi yang pertama yaitu ketiadaan dengan kata-kata mauta. Wasamma hadhihin nas'ah hayatan, dan Allah memberikan nama berlangsungnya kehidupan di dunia ini, wujudnya kita ini dengan al-haya, kehidupan. Berarti asalnya tidak ada, dengan istilah kematian itu kemudian menjadi ada. Kemudian qauluhu ta'ala alladzi khalaqal mauta wal hayata. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan ayat ini maka Ibnu Katsir menukil hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, innallaha adzalla bani Adam. Sesungguhnya Allah merendahkan, menghinakan anak Adam bil maut, dengan kematian. Wa ja'ala dunya dara hayatin, dan Allah menjadikan dunia sebagai kampung hidupnya. Summa dara mautin, kemudian juga sekaligus menjadi kampung kematiannya. Wa ja'alal akhirata dara jazain, dan Allah menjadikan akhirat sebagai kampung pembalasan. Summa dara baqain, kemudian menjadi kampung keabadian, jadi tempat keabadian. Ya, kalau kita urut bagaimana proses Adam alaihissalam sebagai bapak kita dulu yang diusir dari surga, itu sebenarnya juga sebelumnya sudah Allah kabarkan kepada para malaikat. Apa kabarnya? Wa id qulna lil malaika wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi memang bumi itu sebenarnya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun Adam saat itu masih di surga. Dan Allah memberi kabar kepada para malaikat. Makanya para malaikat dalam tanda kutip menanyakan itu. Itu ada di surat Al-Baqarah. Kemudian liyabluwakum, Allah Ta'ala berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya, ai khairu amalan, siapa yang paling baik amalnya. Walam yakul aksaru amalan, dan Allah tidak berfirman yang paling banyak amalnya. Nah, ini perbedaannya. Paling akeh ambek paling api. Allah mengendaki bukan sing paling akeh, tapi sing paling api, sebab sing akeh gurung mesti api. Akeh amale tapi gak api. Api tidaknya, bagus tidaknya ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, adalah amalan yang paling ikhlas dan yang paling mutabaah. Yang paling ikhlas siapa dan yang paling sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa? Maka itulah orang yang paling bagus amalnya. Sehingga kemudian disimpulkan oleh para ulama, berarti amal yang bagus yang diterima itu syaratnya dua, ikhlas, mutabaah. Karena itu paling bagus amalnya. Dua hal itu syarat yang harus dipenuhi. Enten tiang niku ikhlas tapi ibadah ngawur. Maka syarat pertama berarti dipenuhi. Ada yang ibadahnya sudah sesuai tapi gak ikhlas, padha ae. Sehingga dua syarat ikhlas dan mutabaah ini. Nah, mutabaah ini tentu sesuai dengan keilmuan masing-masing. Ada yang orang itu mengikuti sekian persennya, tapi sekian persennya enggak. Ada orang itu yang mengikuti sekian banyak persen, tapi di sekian persennya tidak.
Kadang kalau kita lihat di dusun-dusun ya, di pelosok-pelosok, ada orang yang apa ya, dia polos orangnya dan ilmu yang nyampe kepada dia cuman itu. Walaupun itu mungkin menurut kita yang sudah belajar, wah ini tidak benar itu, tidak ada tuntunannya misalnya begitu. Tapi ilmu yang nyampe kepada dia hanya itu, dan dia ikhlas, maka kita harus husnudzon. Di daerah yang mayoritas Nasrani misalnya, kemudian kita mendengar di situ ada orang ya katakanlah apa namanya melakukan hal-hal yang kayak apa tebaan atau yang lainnya, kira-kira jenengan seneng enggak? Seneng enggak? Mayoritas Kristen di situ ya, ada satu komunitas kecil tapi amalannya begitu-begitu, jenengan seneng enggak betul? Tetap harus senang karena sudah muncul Islamnya di situ. Walaupun ya mereka masih perlu ada proses pendidikan untuk diberitahu. Tapi sudah muncul Islam saja itu sudah menggembirakan. Muncul Islamnya itu sudah menggembirakan. Di Malang ya, di daerah Tambak Asri ya, Sumber Manjing Etan, itu untuk ke kampung itu harus nyebrang sungai. Itu kalau musim penghujan nggak bisa lewat, dan itu memang jalan satu-satunya, nggak ada jembatan, mobil pun harus lewat sungai itu. Cuman kalau kemarau itu mungkin apa namanya ada jalan yang bisa dilalui dengan kerikil-kerikil itu selutut, ini ada yang kurang dari selutut. Kami ke sana naik apa El Sapek ya atau apa itu, kayak tahun berapa mobil itu. Nah mogok di tengah jalan. Itu cuman berapa kakak ya? 3 atau 4 kakak. 3 atau 4 kakak. Yang muslim di situ. Nah itu semuanya kampung itu Nasrani semuanya. Bahkan ketika kita mondasi di situ, wah sesumbar tokoh Nasraninya. Itu kalau bisa berdiri pondasinya beberapa batas saja hebat. Diancam begitu, artinya mau dirobohkan mereka. Nah, ada salah satu yang muslim itu orang Madura, orang asing Gondang Legi, terus nikah dapat situ. Kalau sampai ada satu batas saja yang roboh, entek seanak cendilmu. Bantu sembari begitu, akhirnya nggak berani juga. Ya amalannya ya seperti itu. Nah, dengan proses pendidikan ya mudah-mudahan mereka paling tidak bisa berubah. Kalaupun tidak ya ketika kita tentu senang di tengah mayoritas Nasrani seperti itu, ada orang yang misalnya pujian setelah ada, bahkan mungkin ada yang tibaan ke speaker salam, berarti ono Islami. Jadi begitu biasa. Kemudian terus dengan datangi langsung dengan apa istilah bid'ahkan ya, wah tambah wis bel-belan ngono akhirnya wis. Jadi kita melihat satu sisi ya dibandingkan dengan sisi yang lainnya. Kalau guru saya itu mengibaratkan jalan ya. Jalan itu kan ada becak masih boleh lewat. Ada jalan yang becak sudah nggak boleh lewat. Paham nggih gambaran ini? Ada jalan yang wis gak apa-apa, wis becak gak apa-apa boleh lewat sementara. Tapi ada jalan yang nggak boleh, di situ becak lewat nggak boleh. Harus steril. Harus steril. Di Ngadas misalnya ya. Ada yang pernah ke Bromo lewat Malang itu, lewat Tumpang, kemudian ke Buklaka, sampai ke itu ada desa namanya Ngadas sebelum ke Ranupane dan sebelum ke Padang Rumput itu ada desa di situ. Mayoritas Hindu Buddha, mayoritas. Sekarang alhamdulillah mungkin sudah agak banyak ya. Cuman ya Islamnya begitu. Ya. Maka harus selalu ada proses tidak boleh mandek memberi pendidikan kepada mereka.
Nah, di waktu dan tempat-tempat tertentu maka ya harus benar-benar dua kriteria tadi itu, ikhlas kemudian mutabaah betul tadi itu, sehingga tadi becak sudah nggak boleh lewat ya, gambarannya becak wis gak boleh lewat, harus steril. Wa huwal azizul ghafur, dan ia maha perkasa lagi maha ghafur, pengampun. Ghafur niku kathah pangapurane, siga mubalaghah. Ghafur akeh pangapurane, syakur akeh syukuri. Padha nggih. Ai huwal azizul azimul mani'ul janabu wa huwa ma'a dzalika ghafurun. Allah maha perkasa, maha agung ya, maha mencegah, maha menghindari, tetapi di samping itu beliau Allah juga, dia juga ghafurun, maha pengampun, liman taba, bagi orang yang bertaubat kepadanya, wa anaba, dan kembali ba'da ma'asahu, setelah bermaksiat kepadanya, wa khalafa amrahu, dan menyelisihi perintahnya. Wa in kana ta'ala azizan huwa ma'a dzalika yaghfiru wa yarhamu wa yasfahu wa yatajawazu. Walaupun Allah itu maha perkasa, berhak menindak siapapun, tapi Allah juga memiliki kewenangan untuk mengampuni, merahmati ya. Kemudian wa yatajawazu, memaafkan. Maka sisi ini harus dilihat bareng. Tidak boleh hanya dilihat sisi itu Allah maha perkasa, Allah maha keras siksanya ya. Kalau orang seperti ini bisa jadi dia akan putus asa, dia tidak akan memiliki harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ketika seseorang hanya menggantungkan pada sifat rahimnya Allah, ghafurnya Allah, sehingga orang seperti ini akan maghrur, tertipu. Maka dua-duanya harus dilihat. Di samping Allah maha kuasa untuk menyiksa siapa yang Allah kehendaki, tapi Allah juga maha pengampun, maha penyayang. Maka bisa jadi ketika kita melihat ada orang yang tadi seperti tadi, dia sudah berupaya untuk melakukan apa yang Allah perintahkan, walaupun di satu sisi banyak kekurangan-kekurangannya, tapi kita lihat orangnya polos, orangnya ikhlas. Bisa jadi dengan kepolosannya tadi dan ilmunya yang nyampe hanya itu, Allah akan yatajawaz, Allah akan memberikan uzur, memberikan maghfirahnya kepada orang tersebut. Baik, ini ayat ketiga, keempat ini saling berhubungan, dan ini sudah selesai kita bahas. Satu yang kedua sudah adzan isya ya. Satu hal yang tadi kita pelajari bahwa Allah maha kuasa, dengan kekuasaannya menciptakan ya, setelah ketiadaan, maka tujuannya adalah untuk menguji kita, siapa di antara kita yang bagus amalnya. Dari tidak ada kemudian kita diadakan, kemudian disitulah Allah menguji kita, siapa di antara kita yang ahsanu amalah, siapa di antara kita yang paling ikhlas dalam beramal dan paling mutabaah dalam amalan tersebut. Sehingga pengadaan Allah kepada makhluknya ini tujuannya adalah untuk menguji, sehingga apapun yang ada di dunia ini, Allah ciptakan yang halal, Allah ciptakan yang haram, Allah memberikan perintah, memberikan larangan, semata-mata tujuannya adalah sebagai ujian bagi kita, mana yang kita pilih. Dan itu juga atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik bimbingan kepada kita agar menjadi orang-orang yang termasuk paling bagus amalnya dan menjadi
orang yang amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.